Kisah ini menceritakan tentang Lu Jiming, seorang tentara bayaran elit yang sedang melarikan diri dari sebuah hutan setelah dijebak atas pembunuhan seorang taipan minyak di negara fiksi Kunlang. Dia bersama seorang reporter wanita, Mobay namanya, yang memegang bukti bahwa dia tidak bersalah. Di awal cerita ada seorang gembong narkoba buronan internasional sebut saja Carlos namanya sedang menaiki sebuah perahu bersama anak buahnya. Tiba-tiba datanglah Lu Jiming, tentara grup keamanan Human Shell, sedang mengintai dan membuntuti mereka dari udara. Setelah Lu Jiming berhasil membunuh buronan itu, dia mendaratkan dirinya di tepi pantai dan masih dikejar oleh anak buah Carlos. Di saat Lu Jiming dalam keadaan tertekan, datanglah ketua dari grup keamanan Human Shell, sebut saja Leon dan teman-temannya. Beberapa saat kemudian di Kunlang ada Lu Jiming seperti sedang bertugas menjaga dan pengamanan atasannya, yaitu Kapten D namanya. Dan di tempat itu juga Lu Jiming bertemu dengan seorang wartawan, Mobay namanya. Kapten D memperkenalkan Lu Jiming kepada wartawan bahwa dia adalah anggota keamanan yang berpengalaman dan terhormat dari Cina. Di saat Lu Jiming keluar dari tempat pengamanan, bertemulah dengan Satang namanya dan dia adalah pengawal Kapten D. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, tanpa sengaja Lu Jiming bertemu dengan Leon, mantan ketua grup keamanan Human Shell waktu itu. Di tempat lain di pinggir hutan ada sebuah acara yang dihadiri oleh orang-orang penting seperti Kapten D, Pegong Menteri Energi Kunlang, dan Anderson, manajer umum IMAC Oil Amerika, dan pejabat lainnya. Mereka dijaga dan diawasi ketat oleh Lu Jiming dan semua bawahan Kapten D lainnya. Ada sedikit berbincang antara Satang dan Lu Jiming sebelum kejadian tak terduga. Satang mengatakan bahwa dia kagum dengan Lu Jiming, seorang sniper terbang yang melegenda dan sebagai seniman sejati. Di saat mereka berbincang, Lu Jiming dari atas tebing mengawasi pertemuan itu dari sisi satu ke sisi lain menggunakan teropong. Tak lama kemudian terjadilah penembakan yang menewaskan seorang pejabat yang belum diketahui namanya. Setelah diketahui bahwa Lu Jiming telah dijebak oleh Satang, si pengawal Kapten D, Lu Jiming ditembak oleh Satang dan terjatuh ke jurang. Masih di tempat yang sama, karena Lu Jiming diketahui belum tewas dan melarikan diri, Satang dan pasukannya melakukan pengejaran. Meskipun dalam keadaan terluka dan tertekan, Lu Jiming masih gesit dalam lari petak umpetnya. Satu persatu Lu Jiming bisa melumpuhkan pasukan Satang. Sementara Mobay tersesat dan seperti orang kebingungan di dalam hutan. Di dalam sebuah gedung, Kapten D menyampaikan fitnah kepada wartawan bahwa pelaku penembakan itu dilakukan oleh Lu Jiming. Tak lama kemudian Leon datang mengatakan bahwa semua itu tidak benar untuk membela teman lamanya itu. Di malam hari, Lu Jiming mengistirahatkan diri dengan perapian kecil bersama Mobay dengan tangannya yang terikat. Tak lama kemudian Mobay dilepaskan dan meninggalkan Lu Jiming. Di kediaman Kapten D sedang melakukan pertemuan bersama Anderson membicarakan tentang sebuah bisnis mereka. Anderson dikawal oleh Skara, mantan pasukan khusus wanita Jagger. Dalam pertemuan itu, Leon datang untuk menemui Kapten D. Leon tetap saja membantah bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Lu Jiming. Tetapi Kapten D tetap mengatakan bahwa Lu Jiming adalah seorang pembunuh. Tak bisa berbuat banyak, Leon menerima sebuah uang dari Kapten D dan pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Lu Jiming masih bersama Mobay di dalam hutan. Sebelumnya Mobay pergi meninggalkan Lu Jiming dan ingin keluar dari tempat itu. Karena dia merasa ketakutan, akhirnya memutuskan untuk kembali lagi kepada Lu Jiming. Selain takut dengan keadaan di hutan, Mobay juga takut dengan Lu Jiming karena dia adalah seorang pembunuh. Di tempat yang sama, tiba-tiba ada beberapa pasukan militer datang di bawah pimpinan Kara, pasukan khusus wanita, dengan membawa sebuah drone untuk mencari keberadaan Lu Jiming berada. Setelah diketahui keberadaannya, Lu Jiming dan Mobay bergegas untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Kapten D sedang menyaksikan sebuah pengejaran Lu Jiming oleh pasukan Kara melalui ponsel tabletnya. Sebuah drone milik Kara kembali menemukan Lu Jiming dan Mobay dalam pelariannya. Dalam bermain petak umpet, Lu Jiming berhasil melumpuhkan satu dari pasukan Kara. Lu Jiming tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melumpuhkan semua anggota pasukan militer itu. Dan Lu Jiming pun berhasil menghancurkan drone itu. Di pagi hari dalam perjalanan, Lu Jiming sempat jatuh tak berdaya karena luka tembakan itu. Mobay mencoba membantu dan dibawa ke sebuah rumah kosong untuk mengobati luka itu. Di tempat yang sama, tak lama kemudian ada beberapa pasukan militer masih di bawah pimpinan Kara mendekati sebuah rumah di mana Lu Jiming dan Mobay berada.
Di saat Mobe tertangkap oleh pasukan militer itu dan ketika mereka memasuki rumah itu ternyata Lu Jiming sudah tidak berada di tempat itu. Mobe mencoba memberi sebuah bukti bahwa Lu Jiming tidak bersalah kepada pasukan itu dan disampaikan kepada Kapten D. Karena demi bisnisnya, Kapten D menyuruh pasukan itu untuk membunuh Mobe dan Lu Jiming di tempat dan membawa kembali bukti itu ke hadapannya. Tak lama kemudian, satu persatu dengan keahliannya sebagai militer elit, Lu Mijing berhasil membantai semua pasukan Kara. Sementara dari kejauhan, Kara mengintai dengan snipernya untuk membunuh Lu Jiming dan Mobe. Setelah mengetahui keberadaan Kara, Lu Jiming mengancam Kara untuk membawa dia ke pemerintahan Kunlang. Namun demi menjalankan tugas, Kara memilih untuk bertarung dan mencoba untuk membunuh Lu Jiming. Karena tingkat keahliannya lebih berpengalaman daripada Kara, akhirnya Kara tewas dengan tembakan senjatanya sendiri. Di tempat lain ada Leon sedang meracik sebuah obat untuk membuat beberapa peluru, ditemani dengan Satang yang sama-sama akan merencanakan membunuh Lu Jiming. Di tempat yang berbeda, Satang bersama pasukannya sedang berada di sebuah atap gedung untuk mengawasi Leon saat bertemu dengan Lu Jiming. Namun mereka berada di tempat yang salah dan bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Masih di tempat yang sama, tujuan Lu Jiming bertemu dengan Leon adalah untuk meminta bantuan kepada Leon memberikan sebuah harddisk yang isinya adalah tentang kebenaran atau bukti bahwa Lu Jiming bukan tersangka dalam penembakan itu. Sebagai imbalan kepada Leon, Lu Jiming memberikan uang sebesar $250. Dan ketika Lu Jiming berpamitan dan meninggalkan Leon di mobil, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Leon meledak. Di waktu senja tiba, Lu Jiming mendengar berita di sebuah televisi menuduh bahwa pelaku peledakan mobil Leon di waktu itu adalah Lu Jiming dan Mobe. Karena tidak mau melibatkan Mobe terlalu dalam, Lu Jiming memutuskan untuk pergi meninggalkan Mobe. Namun Mobe tetap bersikeras menahan Lu Jiming untuk tidak pergi meninggalkannya. Di waktu yang sama, Lu Jiming melatih Mobe bagaimana cara menggunakan senjata secara baik dan benar. Semakin hari ke hari, Mobe lihai dalam menggunakan senjata jenis sniper dan sementara Lu Jiming meracik sebuah obat untuk membuat peluru. Di malam hari, Mobe dan Lu Jiming mulai beraksi di kediaman Kapten D. Mobe bertugas untuk mengintai di atas dengan snipernya dan Lu Jiming beraksi di bawah menggunakan seperti busur panah modern, entah apa namanya. Satu persatu Lu Jiming berhasil melumpuhkan anak buah Kapten D. Selain melumpuhkan anak buah Kapten D, Lu Jiming juga menanam bom dari tempat satu ke tempat lain. Setelah memasuki sebuah tempat, Lu Jiming menemukan Satang sedang bercumbu dengan seorang pelacur dan tanpa basa-basi Lu Jiming pun membunuhnya. Setelah membunuh Satang, Lu Jiming menemukan Kapten D di kediamannya dan dengan terkejut ketika melihat Lu Jiming sudah berada di depan matanya. Lu Jiming mendatangi Kapten D hanya untuk meminta kebenaran tentang dirinya. Dan ternyata yang melakukan penembakan waktu itu adalah anak buah suruhan Kapten D itu sendiri. Tak lama kemudian, tiba-tiba Kapten D ditembak mati oleh sniper lain. Sambil melumpuhkan beberapa anak Kapten D, Lu Jiming mencoba menghindar dari serangan sniper lain itu. Setelah Lu Jiming melihat sebuah peluru yang hampir sama dengan peluru buatannya, Lu Jiming melalui telepon bertanya kepada Leon. Dan ternyata benar bahwa semua ini adalah rencana Leon, teman lama dari Lu Jiming sendiri. Leon melakukan semua ini karena jika berhasil membunuh Lu Jiming akan mendapatkan bayaran yang begitu tinggi. Selain itu, Leon masih punya rasa balas dendam terhadap Lu Jiming tentang masa lalu mereka. Masih di tempat yang sama, Mobe mengetahui keberadaan sniper itu di sebuah mobil van tanpa ada yang mengendalikan. Lu Jiming mengatakan bahwa sniper itu dikendalikan menggunakan remote control jarak jauh seperti yang pernah mereka lakukan saat masih di satu tim beberapa waktu yang lalu. Setelah Mobe berhasil menghancurkan sebuah lensa pengendali sniper di mobil van itu, Leo mencoba untuk membunuh Mobe. Setelah mengetahui keberadaan Leon yang sesungguhnya dan diserang bertubi-tubi oleh Lu Jiming, akhirnya Leon memilih untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, Lu Jiming berhasil memojokkan Leon. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertarung hanya menggunakan sebilah pisau. Mereka sama-sama kuat dan seimbang. Di saat Leon tertekan, hampir saja Lu Jiming membunuhnya. Karena Leon masih dianggap saudaranya, Lu Jiming pun meninggalkannya. Tak lama kemudian Leon pun tewas dengan bunuh diri. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan cerita ini. Dukung terus channel ini dan Mr. Trot minta maaf apabila ada salah sedikit banyak kata yang diucapkan. Yang paling penting selalu mengingatkan jangan lupa patuhi prokes 3M, pakai masker, jaga jarak dan selalu mencuci tangan.
Semoga pandemi tahun ini segera berakhir, amin. Jaga kesehatan, tetap semangat, wassalam.